Gua sebagai barista nih gue pengen nanya ke customer, maksudnya kan kita juga kadang nggak tahu ya. Bener. Karakteristik customer tuh beda-beda. Kayak ada yang lebih suka ini, dominan itu. Nah gue pengen tahu nih V60 yang gak enak tuh gimana menurut lo? Lo yang perlu rasain aja om. Yo, halo Jalo people, balik lagi di podcast yang sudah lama tidak mengudara di udara. Yo, gue dengan Ferik. Ini gue datangkan tamu spesial, seorang anak muda umur 8 tahun. Oh tidak, 8 tahun kuliahnya. Anjir. Dia nggak lulus karena dia fokus untuk jadi barista. Yo, kita panggil saja. Gue datang ya. Ivan. Yo, deng. Om. Woi, om. Duduk. Mau pesen apa nih? Kopi. Pasti kopi lah. Kopi lah. Kopi specialty-nya apa nih om di sini om? Ini ada americano, Eropa, Asia, Cina. Nah, kalau yang bagus jauh Cina. banget nih. Yang bagus Cina nih. Sipit berarti, sipit. Sipit. Boleh. Yang kopi Cino gitu. Cino. Siap. Amerika Cino. Yoi. Boleh mas, americano satu mas. Itu lagi, gue udah nanti aja lah. Gue udah minum ini nih, kopi susu. Agak soft aja ya mas ya. Baik kan kita baru kenal nih, terus Jalo people juga mungkin pengen kenal lo kan. Lo Ivan ini apa nih? Kuliah atau jadi memang sebelum barista akhirnya jadi barista tuh gimana tuh? Sebenarnya sih karena dulu tuh kuliah gabut ya om. Kayak misal banyak jam kosong gitu sering ngopi di tempat kopi. Nah tempat kopinya tuh open bar. Jadi kalau kayak gue sering datang ke situ tiba-tiba lu datang doang, cobain lah bikin sendiri gitu awalnya. Nah, terus dibikin tuh, diajarin bikin bla bla. Akhirnya malah disuruh kerja tuh om di tempat kopi itu. Iya, disuruh untuk internalnya sini, part time kayak biar lu warkop bubur kacang hijau gitu. Enggak dong. Oh, bukan. Ngadu bubur kacang hijau begini. Enggak. Oh, enggak ada, bukan. Enggak ada kali bahasinya kalau bubur kacang hijau. Enggak ada. Itu kan kapal api. Ya? Oh iya. Ngapain suruh bikin sendiri? Oh gitu. Nah, terus akhirnya tuh udah diajarin segala macem bla bla. Berapa tahun lah. Terus sebelum pandemi itu sempat buka kopi juga. Oh, lu jualan kopi? Buka coffee shop. Oh, buka coffee shop. Cuman konsepnya tuh kayak apa namanya? Kontainer gitu. Yang bangunan semi permanen. Punya lo sendiri? Punya berempat. Punya berempat tuh? Iya. Pas di Covid? Sebelum Covid. Tutup gara-gara Covid om. Oh, tutup gara-gara Covid karena nggak ada yang ngopi. Covid tuh nggak ada fisiknya tapi bisa nutup semua usaha tuh om. Iya. Keren banget Covid tuh. Emang bener. Bener kan? Parah Covid. Padahal kan bisa di online juga tapi nggak. Iya, tapi nggak ngangkat di online akhirnya gua tutup. Ya udah. Karena saat itu ceritanya kita dibuat serem lah. Nah, jadinya kan lumayan beberapa bulan tuh ya kan. Iya, image Covid tuh aduh serem dah pokoknya. Nah, terus habis itu lama lah akhirnya suka dengan bikin kopi lah gitu ya. Karena berhubung gue juga suka kopi kan, apalagi kopi yang tanpa gula tuh aduh. Kayaknya kalau nggak ada kopi tuh kurang aja gitu. Kopi apa yang lo paling suka di Indonesia? Dari mana? Dari daerah mana? Yang pasti sih Bali sih. Oh, Bali sama Bajawa tuh keren. Bali Bali apa aja sih yang benar tapi yang natural ya. Kenapa Bali? Karena dia mungkin karena ini ya. Bule. Enggak dong. Bukan bulenya. Salah bule. Karena mungkin dia varietasnya bagus kali ya. Di dataran tinggi juga sih. Jadi kayak fruity-fruitynya dapet. Sweetie-nya juga dapet mungkin. Karena kan belum banyak kopi yang dicobain. Mungkin di daerah lain banyak juga, cuman belum sampai situ. Oh gitu. Sama kopi Bajawa tuh mantap. Kopi Bajawa ya? Bajawa enak. Bajawa itu dari Bajawa tuh Flores ya. Flores tuh enak tuh, mantap tuh. Bener. Terus udah lu Malang Buana dan sekarang lu di daerah Dharma Wangsa. Iya. Gimana tuh?
Itu di tepatnya di kedai kopi Farabi. Kedai kopi Itu nyatu Farabi. sama Farabi Music School. Oh ya, punyanya Diki. Pak Dwiki Darmawan. Darmawan. Iya, di situ. Di situ saya sekarang jadi barista di situ. Dari barista, lu sendirian apa? Sendirian. Oh gitu. Karena emang masih bisa dihandle sendiri ya udah. Cuma di split sama kuliah, jadi kayak kadang buka kadang enggak. Oke, kopi itu kan menurut gua dia punya pasarnya ya. Iya. Yoi Kak. Katanya kan gitu ya, dan menurut gua walaupun banyak kedai kopi di Jakarta dan sekitarnya, Tangerang, bahkan di luar kota. Masih. Jak sini Jak. Nah, itu yoi. Ayo sini ya. Iya. Jangan pendek amat. Kakinya panjangan ini. Kakinya panjang. Dipendekin aja kakinya. Waduh. Nah, lu di sebelum itu gue kenalin dulu nih, ini Oh iya, siap. Ivan. Terima Mas Ivan. Saya Riza. Iya, padahal kita udah ngobrol ya sebelumnya. Sebelumnya udah Cuma ngobrol, di-setting itu aja. masih setting aja biar kita ngobrol kesannya lagi. Iya. Kita bener-bener baru lah ya. Iya. Kesannya biar natural gitu udah enggak. Enggak, udah. Pokoknya lu udah ikutin aja. Nah, terus dia ini barista juga cuy. Oh, barista juga. Di mana nih? Kedai kopi Farabi. Kedai Kopi Farabi. Jalan di Dharma Wangsa. Di Dharma Wangsa Square. Bukan, depannya sebelum Dharma Wangsa Square, maksudnya perumahan depan Dharma Wangsa Square tuh ada. Perumahan di rumah ya? Iya itu di perumahan gitu Om, jadi bukan jalanan umum. Kan Dharma Wangsa Square nih. Di seberangnya kan ada kali tuh. Ada kali ya bener. Nah itu seberang kali pas. Oh gitu di sini. Iya, seberang kali tuh. Nah, tadi gue ngomongin pasar, targetnya siapa tuh? Peminum kopi di sana. Kalau di sana targetnya lebih ke yang tua-tua ya, karena musisi-musisi legend gitu kan. Dan mereka sih sukanya lebih ke americano yang bodinya dapat, pahitnya dapat lah, karena dari dulu mungkin mereka kapal api kali ya. Maksudnya kopi-kopi yang iya kopi-kopi hitam itu dah. Boleh nyebut merek ya. Lu kan dipikirin nih Boleh nyebut merek. sama Riza nih, americano. Nah, Gimana? Lu jelasin secara ilmiah. Oh, di ilmiah ya. Anjir, ilmiah. Ini mah gue jelasin ya kata-kata barista aja lah ya. Bener. Kata-kata kamu Lu bikinin karakternya gimana nih? Ini sebelumnya ini beans yang gue pakai itu dia arabikanya kita pakai gayo. Gayo. Proses pasca panennya natural. Nah, kemudian untuk robustanya kita pakai robusta Temanggung. Robusta Temanggung. Robustanya Temanggung. Pasca panennya natural juga. Arabikanya tapi gayo. Arabikanya gayo, robustanya Temanggung. 50-50 nih. Iya, 50-50 rasionya. Rasionya 50-50. Kaliber. Untuk kalibrasi. Nah, kalibrasi. kalibrasinya simpel sih sebenarnya nih. Untuk kalibrasi di dosnya kita pakai 18 gram. 18 gram. Dosnya kita pakai 18 gram. Kemudian yield-nya kita pakai 1:2, jadi 30 mili 30 mili. Gitu. Untuk hasil ekstraksi espressonya. Iya. Gimana tuh rasanya? Cobain aja, kita coba. Lu Ini, pengen di bentar. americano ada pengen rasa fruity. Fruity, gue cobain dulu ya, Mbak. Berarti lu harus ada campuran fruity tea. Ya, the hints of Fruity tea. Fruity tea itu gimana? Teh fruity gitu, teh fruity. Gue cobain dulu. Nah, karena kan gue tadi minta soft ya, jadi ini dapet sih softnya, maksudnya nggak bodinya nggak terlalu tebel, tapi 50-50 lah, enak sih, enak. Enak ya. Yoi. Nah, karena sebelumnya si Gayo ini pernah gue cupping tuh dia ngeluarin rasa pineapple sebenarnya. Oh, gitu. Karena mungkin ketutup sama robustanya ini ya. Iya. Jadi bodinya lebih ada dominan body juga ya. Oke. Kenapa di Kopi Farabi akhirnya karena tadi banyak yang legend, terus jadi sukanya americano. Americano dia. Oh. Mungkin dia biar kuat juga kali ya, matanya melek gitu apa segala macam, nggak tahu udah ngulik-ngulik lagu segala macam mungkin. Oh gitu. Nah tapi gue pengen nanya nih, di sini tuh bisa custom house blend gitu? Bisa. bisa Jadi di sini bisa custom motor. Oh bisa custom motor juga? Bisa custom motor. Apa dress code bisa, custom busana gitu. Betul. Kita berbau custom bisa. bisa semuanya. Ini tempat apa sebenarnya ini? Oh ini gudang aja, gudang. Gudang. Yeah. Bahkan kalau lo lagi custom, terus lo bisa bawa 1 karung, 2 karung, boleh. Oh boleh. Enggak apa, gue buka malam di sini boleh ya. Jam 1, jam 2 gitu gue buka nggak apa. Boleh. Sendirian aja sama Kodin. Bisa open bar ya. Benar, kita open bar. Yoi. Cobain dong, lo kan barista. Nanti deh, nanti gue Bikin. tunggu. Nanti ya. Customer kita gitu datang yang mau bikin kopi sendiri boleh. Bisa. Sesuai metode penyeduhan sendiri. Nah di sini kan di Jalu Coffee ini kan
juga jual langsung kemasan. Jadi di Jalu tuh juga jual di e-commerce kan, Tokopedia. Jadi langsung jual, ada brandnya. Tapi kita bikin nama-nama yang lucu, Tante Girang. Iya. Coba dong, gua mau lihat ini Om, yang specialty-nya di sini. Specialty apa? Kayaknya ada wine-wine-nya gitu ya masih. Ada nih, ini kita Ini ya. Ini wine. terlaris lah. Ini yang paling apa namanya? Best sellernya nih, best seller. Mungkin karena namanya unik, tapi juga memang ada wine-nya. Tante Girang namanya ya. Girang. Ini girang banget nih. Wah, segirang kalau- itu. kalau segirang itu. Segirang itu nih ya. Kalau lo minum langsung Libido langsung, mantap. naik udah pokoknya aja ya. Parah. Wah ini kayaknya enak nih, perlu dicoba nih kayaknya nih. Bener. Tapi ini masih ada nggak sih stoknya? So kita masih ada. Masih ada ya? Ini natural atau apa nih Mas? Sorry. Itu prosesnya wine. Prosesnya, oh iya wine, sorry. Tadi wine ya. Oke. Wine-nya Tante Girang. 100% lah pokoknya. Soft wine tapi ini ya. Soft wine. Kita pakai tuh kalau yang ini green bean-nya green wine kita pakainya. Karena di proses wine itu ada 3 jenis, ada green wine, terus kemudian ada red wine sama ada black wine. Kenapa bisa akhirnya dia ada wine-nya? Karena dari proses fermentasi si daging kopi itu ke si bijinya kopi. Oh, gitu. Terus fermentasi selama 1 bulan bahkan lebih gitu sih. Simpelnya. Ada masa resting nggak Mas setelah roasting? Ada. Berapa lama tuh? Kalau misalkan untuk Arabica seminimal-minimalnya itu di angka, ya gue pegang aja kali ya. Gini aja ya. Wawancara ini KPU. Yang sekarang kan udah pada ini tuh. Oh iya, benar. Ini ada berbau-bau politik juga nih. Kacau. Ayo Mas, lanjutin. Lanjut lagi ya, proses roasting Iya. ya. Setelah roastingnya itu minimal itu 3 hari. Minimal 3 hari. 3 hari. Untuk ya di saat kita proses seduh setelah resting supaya si rasa si kopi itu keluar semua. Gitu. Bahkan sampai seminggu pun nggak apa-apa gitu. Proses resting iya. Justru bahkan lebih lama restingnya rasa yang keluar itu lebih banyak. lebih bagus. Lebih bagus. Gitu sih. Lu udah berapa kafe kopi lu jadi barista selama ini sejauh ini? Tuh 2, 3, 6. Udah 6. 6. Lumayan lah. Cuman lu part time pengen nyobain aja Om. Kayak pengen. Oh, di sini tuh ternyata gini gitu. Pernah di Starbucks juga waktu itu sih, pernah. Oh, di Starbucks. Pernah. Boleh nyebutin merek nggak sih? Boleh. Boleh aja. Boleh. Oke. Oh iya. Siapa tahu di endorse. Walaupun kan kecil. Ini juga nggak sengaja naiknya tuh. Karena waktu itu ada event di ASBSD. Oh, pernah ikut event juga. Lalu kan waktu itu ada Kementerian Pertanian bikin event perkebunan kopi. Nah, kita di sini tuh diakurasi. Nah, di Jalu ini gue mau nanya nih Om. Jalu ini tuh punya kebun sendiri atau gimana nih? Ada ya? Kebun mangga ya? Aduh, buset jualan mangga, Mas. Anggur sih. Ada cabai merah, Ada cabai. Ini lebih ke rempah-rempah berarti ya ini ya, pasar kayaknya. Gak boleh aja nih, benar-benar nih Om. Jadi kita bener-bener apa ya, marakyat sini kita kasih semua sih hasil kebunnya. Ini kayak pasar Ciputat pagi-pagi ini mah ya. Sayur mayur. Kebun kita sih ada di Lampung. Ada Lampung, berarti robusta dong. Robusta. Robusta lah ya. Oke. Jadi Jalu kerja sama sugar apa tuh ya yang gula di sana gulaku. Berarti udah supply ke tempat-tempat kopi juga ini? Supply Ini kita udah pasti. Ada beberapa tempat kopi di daerah Jakarta ya? Di Jakarta, Tangerang Tangsel. Selatan, kita banyak. Kita udah masuk ke hotel. Iya. Hotel juga? Hotel Aviary Bintaro. Aviary Bintaro kita udah supply. Udah supply. Untuk coffee drip. Ya dripnya itu masuk di kamar-kamar. Oh berarti bisa custom coffee drip yang udah ada drippernya itu ya? Yang ada papernya kan? Bisa Paper filternya itu ya? di sini sesuai requestnya customer mau request beans apa nih? Entah Gayo, ya kan, Mandeling, Bali. Itu lebih bisa. praktis ya, lebih simpel ya? Maksudnya bisa dibawa kemana-mana? Iya, Ada contohnya nggak Om? Kita ada. Nah, Coba. Yoho. Jadi yang drip coffee ini kan Gayo. Itu masuk ke dalam kamar di Hotel Aviary. Nah, Oh poin iya. sellingnya terjadi perubahan bagi gua adalah pandangan orang tentang kopi. Biasanya di hotel itu kan ya, kopinya kan nggak enak ya. Ya kopi-kopi yang ya Aneh. itulah Kopi itu. aneh. Gue nyebutnya kopi aneh. Kopi aneh ya. Karena ini kopi apa bukan sih yang gitu. Iya. Kebetulan ada salah satu hotel yang mau kerjasama
Dan kita udah repeat order tuh tiap bulan. Artinya berarti rasa kopi yang setiap yang nginep di sana cocok ya. Iya sih. Artinya ada kopi yang beneran nih. Berarti lebih ke single origin dong kalau itu ya. Origin. Single origin Arabica ya, lebih ke Arabica ya. Arabica drip coffee. Lebih simpel juga ya. Berarti kayak bungkusan kecil gitu kan. Masih kecil, betul. Udah ada paper filternya segala macam ya. Produk coffee drip kita nih. Drip itu. Ini produknya nih. Ini kebetulan kenapa warna kuning? Karena kita dulu kan orang Kosgoro, Golkar. Oh, ini ini kampanye. Black campaign ini kayaknya nih. Tapi dicampur ada hijau-hijaunya lah. Ya. Boleh gua buka nggak dalamnya nih? Hijau mungkin PKS kali. KS kan oren. Ini koalisi nih, koalisi. Koalisi. Ya, apa nih? PKB. PKB ya. Boleh. Gua coba lihat sama ya. Boleh kita buka aja. Berarti di jalur keren juga ya, bisa custom gitu ya. Bisa semua. Pulu-pulu nih. Yang penting ada duitnya. Oh iya benar. Bisa tembong kan nih 3 bulan 4 bulan baru. Oh, aduh jauh banget. Kebunnya nggak bakal tumbuh. Iya. Toraja pulu-pulu. Iya. Berarti ini kalau ini langsung aja ya, kayak misal diseduhnya drippernya dulu. Habis itu masukin bubuk kopi, langsung seduh gitu ya? Kita nggak perlu masukin bubuk kopi lagi karena ini di dalamnya? Di dalam drippernya itu udah ada bubuk kopi. Jadi kita tinggal gunting drippernya, habis Langsung? itu kita taruh di gelas, langsung tuang. Oh gitu. Gitu, lebih praktis. Keren. Kayak itu keren. apa? Teh Sariwangi. Kayak tes hari gitu ya? Emang nggak ada talinya, tambang gede nggak ada? Nggak Nggak ada. bisa bikin itu sampai 10. Sariwangi 10 ya kan. Harganya 5.000 buat 10 orang. Untung banyak Teh Sariwangi. Ini bisa custom juga. Saya kasih. Bisa. Kalau gua mau bikin produk begini bisa custom di sini. Bisa banget. Bisa banget. Keren, mantap. Ini Flores Bajawa nih. Itu ada Flores Bajawa juga. Toraja pulu-pulu. Wih, ini berarti satu box ini beda-beda macamnya rasanya. Iya, Ya? benar. Keren. Ini kalau boleh tahu nih, ada masa expirednya nggak nih? Ada atau masa ini enak sih sampai kapan gitu apa? Ada nggak? Ada nggak, Jak? Kayaknya ada deh di sini tulisannya. Cuma kalau misalkan kayak umumnya aja ya, biasanya setelah kita packing kayak gini, masa expirednya itu Lama lah ya. 1 bulan lah, 1 1 sampai 3 bulan. bulan gitu. Itu aman. Kalau udah dibuka. Kalau udah dibuka. Cakep. Tapi untuk sekali seduh kan biasanya kalau coffee drip kayak gitu kan. Ini kayaknya inovasi baru ya. Ya maksudnya belum lama kan, baru-baru Iya, ada belum, itu. Lebih praktis sih, lebih enak sih. Berarti Boleh nih kalau gue mau. Bisa custom ini juga, nama juga kalau misal gue mau bikin kedai kopi Farabi gitu. Bisa ya? Bisa ya? Kan lu bisa jualin lagi tuh ke customer kan di Nah, sana. iya, karena Di lebih Farabi, praktis. desainnya juga lu bisa request, mau ada piano, tapi touch-nya jangan terlalu kebanyakan ya. Touch pianonya nanti nggak cukup. Ya, kalau di Filarmoni gede banget, sampai berapa 3 organ, 3 organ aja. Bisa custom video nggak di sini biar gerak-gerak gitu nggak pernah ada? Nggak bisa ya? Di Filarmoni kalau konser kan organnya nggak cukup satu aja. Gue mau bikin ada orkestranya sih om di sini om. Iya, tapi nggak bisa Yamaha PSR, nggak bisa. Harus Yamaha yang bagus. Iklan lagi aja di sini ya, banyak banget ya yang brand-brand masuk tapi nggak ada ini. Mantap. Mungkin Kalau ada boleh masuk. tahu nih satunya berapa nih? Satu ininya kalau jual di pasaran ya, maaf. Satu ininya satu. satu piece gitu. Iya satu ininya, iya Satu saset ya? Satu sasetnya berapa? Satu saset itu kita diangkat untuk satu. Itu buat maksudnya ke reseller atau ke sellernya? Maksudnya gue belanja ntar ke customernya bebas Bebas. aja. Nah, itu Bebas bisa aja. kita nego-nego lagi ntar. Oke. Kayaknya yang Tergantung kuantiti kali ya. Oh, terjangkau juga berarti ya. Terjangkau. Boleh nih kalau mau bikin yang yuk pemirsa. Pemirsa, Pemirsa. bikin mau drip coffee dari Boleh. Jalur Coffee Roastery. Hubungin anak-anak kecil di sini. Yang tadi main Kecil banget. Bisa juga nih Farabi collab berarti ya, kolaborasi nih. collab tuh cakep tuh, Jalur mantap nih. X Farabi. Serem. Ada fotonya Om Diki. Gede banget sih. Buset, iya bener, gede banget. Jangan dong. Ntar marah. Iya. Selain produk ini sama tadi Tante Girang ya, Iya. ada lagi nggak spesialtinya mas? specialty. Biar keren aja gitu kayak Gorin gini. semuanya Kita dah. banyak beans yang masih belum rilis nih soalnya. Wih, Wow. nah di video ini kita akan pertama kita rilis. Mantap. Oh, spesialtinya banyak banget. Om, gue boleh ngebul lagi? Boleh lah. Boleh. Boleh. Bagi ya. Itu dari LA ya? Dari Nah, LA. ini rokoknya LA. Iya, Roko LA. Kalau mau masuk, Masuk. boleh Bisa, kontak bisa. aja adminnya ya.
Sorry. Oh, Rija mah kalau jualan. Wah, sini serem. Solok Rajo, Arabica Semendo. Ini yang punya coffee shop nih nyesel nih kalau nggak datang ke sini nih. Wis, oke. Nyesel banget. Kalau Arabica. datang ke sini lebih nyesel nggak? Lebih Nggak nyesel. ya? Lebih nyesel. Apaan sih jauh-jauh sini aja? Oh, iya. Arabica Argo Puro, Arabica Tolu Batak. Ini ready stock kan ya? Ready Di stop. Mantap. Jalu Coffee. Nah, ini kan ya untuk para yang mungkin yang mau mulai usaha ya, mau bikin usaha sendiri terus mau pakai merek sendiri ya bisa aja. Bisa kita di sini Bisa custom ya? Bisa custom gitu. Saya di luar daerah sini di Papua gitu kan. Karena apa? Bingung mau cara bikinnya gimana. Nah, kita bikinin custom terus mereknya di merek sana. Oh, kayak nama kopinya, Yeah. kopi ininya ya. Yeah. Oke. Boleh. Ini keren juga. Tuh. Ini berapa gram nih? 200 gram? Kita untuk packaging segini tuh 200 gram kita jual. 200 gram. Heeh. Siap. Tapi rata-rata ini ya Arabica semua ya. Kalau Arabica Robusta semua. kayaknya belum apa post blend doang Mas kalau di Kalau sini Mas. Robusta kita bisa beli per 200 gram, 500 sampai sekilo ya. Kalau misalkan mau 50 kilo juga boleh, kita siap supply kan kalau misalnya kayak gitu. Nah, Bedanya paling di stikernya aja. Gitu. Kita pakai stiker reguler kalau misalkan. Gue pengen nanya nih Mas, kenapa rata-rata Iya. roaster nih nggak ada jual Robusta yang kemasan begini? nah. Nah, Kenapa itu tuh? balik lagi ke tujuannya. Tujuannya? Iya. Serem nih. Tujuannya Ceritain Mas yang serem-serem. Jadi biasanya kalau misalkan kita jual packaging kayak gini tuh peruntukannya untuk filter biasanya. Oh, Kopi iya. filter kayak untuk V60 ya gitu kan, kopi tubruk, manual brew deh. Nah, kita lebih menyarankan si Arabica. Arabica. Nah, karena dia itu notes-nya itu kan nggak mungkin dikit ya. Ya kan kayak ini aja Arabica Tolu Batak kita ada hints of lychee, cherry, pineapple, apricot sama sugarcane gitu. Nah, Oh, jadi lebih kayak kopi banyak karakternya lebih gitu ya. banyak Kalau karakternya. Robusta mungkin kayak satu monoton aja pahit ya gitu ya. Oke. Nah, terus Jalu juga ini udah ekspor. Oh, ekspor juga nih. Udah pernah ke Mana tuh? London. London juga. Nah, London kabupaten apa itu? Tulung Agung. si apa itu? Kisauk. Keren. London. Nah, aku pengen tahu nih Mas, bedanya kopi yang udah di grinder sama yang belum, tapi di kemasan nih bedanya apa nih? Dia lebih mempertahankan rasa atau apa nih? Gue pengen tahu Kalau nih. misalkan untuk rasa dia lebih rentan hilang itu pas kita udah grind. Oh. Sama aroma pun juga lebih rentan hilang kalau misalkan udah di grind. Nah, kalau misalkan kita sediainnya atau kita ready-innya masih roast bean, nah itu lebih awet dia untuk rasanya. Makanya Tahan. kan ini berarti udah di grinder dong. di-grind. Nah, ini apa sih namanya? Aroma. Aroma kopi atau rasa kopinya bertahannya ya paling sebulan 2 bulan lah ya. Sebulan 2 bulan gitu. Yang penting dia kedap. Kedap Jadi di ya? dalam packaging itu kan dia kedap udara nih. Penyimpanannya juga jangan langsung kena sinar matahari kali ya. Jangan langsung kena sinar matahari, sama jangan digabungin sama kayak bahan-bahan basah gitu. Bau-bauan, aroma-aroma yang nyengat gitu gitu tuh ya. nggak boleh. Siap keren. Di Farabi udah berapa lama lu barista? Sekarang berarti udah setahun setengah, hampir setahun setengah. Setahun setengah ya? Iya, lumayan sih. Jadi gue pengen ini nih Mas, gue kan Americano gue masih kurang ya. Di sana tuh masih kayak belum ada ciri khasnya. Oke. Gue pengen ada ciri khasnya sih Mas. Rekomendasi apa tuh Mas? Ciri khas karakter ya berarti ya. After taste-nya itu biar dapat fruitingnya tapi bodinya tetap unggul. Oh, Gimana tuh Mas? bisa mungkin nanti kita cupping beberapa beans nih di sini. Misalkan itu ya mau 1 atau 2 beans boleh, bahkan kita sampai 10 beans gitu juga boleh kita cupping. Nah, itu enaknya cupping di kita itu gratis. Di sini gratis. Cuppingnya gratis. Oh, keren. Nanti kalau misalkan kalian atau si customernya ini udah dapat taste yang sesuai sama karakter, baru kita hitung-hitungan soal harga. Oke, Untuk karakter yang fruity, habis tuh bodinya nggak terlalu strong dan cocok untuk americano sih kita menyarankan 50-50 atau 60-40. Tapi Kalau- lebih dominan si arabikanya yang lebih Arabikanya yang daripada si banyak ya. robustanya. Rasionya segitu ya. Iya. Kalau 70-30 masuk gak? 70-30, 70-nya robusta. Enggak, Arabica. Oh, masuk. Tapi nanti kita lihat lagi karakter si Arabica yang kita pakai. Ah, iya. Gitu.
Karena Biar setiap karakter origin per daerah itu kan pasti beda-beda iya, kan. iya, iya. Gitu sih. Kalau 70-30 gue pengen nih 70-30 tapi bodinya tetap dapet. Itu mainin di roasting atau di apa mas? Profile roast bisa. Kita mainin di profile roastingnya. Profile roast. Profile roastingnya kita mainin. Kalau misalkan kita untuk dapat bodinya gitu, arabikanya mungkin kita pakai di profile medium. Medium. Pas di medium tuh. Pas medium untuk si arabikanya. Gitu. Nah untuk si robustanya kita mainin di medium to dark atau di dark. Gitu sih. Boleh nanti. Custom sih Gue kita. pengen custom ya di sini ya. Siap. Buat Jadi ini bahasa yang kita dengar bahasa sesama barista. Kalau gue Hal-hal ini kalau gue penikmat kopi. sotoy-sotoyan doang tuh. Gue cuma penikmat kopi V60 sebenarnya, lebih ke spesial gitu gue tuh. Siap. Kalau gue datang ke kafe manapun ya, ketika ada V60 pasti gue itu dulu tuh. Tapi ketika tuh kafe kopi nggak bagus V60-nya, pasti gue nggak akan datang lagi. Karena entah gimana ceritanya, pokoknya gue suka itu ya. Tapi ada beberapa di Bintaro lah ada V60 yang enak juga tuh, enak dan wah gila nih, enak banget. Yeah. Nah terus di Jalu juga ada V60 yang lumayan si Rija bikin juga enak banget. Gue suka gayo kalau di sini. Wah gini kayaknya Tante Girang tuh perlu dicoba nih. Nanti dicoba. Gue pengen nanya nih om. Gue sebagai barista nih gue pengen nanya ke customer, maksudnya kan kita juga kadang nggak tahu ya. Bener. Karakteristik customer tuh beda-beda. Kayak ada yang lebih suka ini, dominan itu. Nah gue pengen tahu nih V60 yang gak enak tuh gimana menurut lo? Lo yang mau lo rasain aja om. Ya. Pertama saat gue minum V60 itu, gue akan ngeliat cara bikinnya itu, gue nggak akan pernah tinggalin dulu. Jadi pas gue pesen, gue bayar, gue akan liatin. Nah, ketika gue ngeliat baristanya nggak oke, gue langsung lemes tuh. Nggak tahu gimana tuh. Langsung kayak, aduh anjing kayaknya gue udah ngeluarin duit gitu ya. Kayaknya nggak enak nih. Kayaknya. Tapi kan belum tentu juga Belum tentu kan. juga. Belum tentu juga, Nah, ya. gue tungguin tuh. Tungguin. Terus gue liatin ketika dia muter-muterin itu kan. Cet, Nah, ya puring. gitu. Set. Udah nyampe, baru gue ambil. Gue bawa ke meja. Gue tunggu dulu tuh. Baru gue coba pertama kan. Nah, itulah yang pertama yang kira gue menyembakin kopi enak menurut gue. Pas nyampe di sini, wah ringan kayaknya gue tuh. Gue tuh kayaknya ringan plus ada fruity-nya juga kayaknya. Nah terus artinya kalau gue udah berapa detik gue menikmati itu dan gue minum berapa kali lagi, berarti itu kopi enak. V60-nya jago. Nah udah berapa kali tuh gue muter di daerah BSD dan Bintaro. Di BSD ada kafe kopi di Breeze. Nah, gue rasa itu legend tuh. Yang punya Breeze. Ya, Nih. gue rasa tuh udah legend. Ya. Cuman yang gue kaget, baristanya bukan gue rasis ya, cewek atau gimana? Iya. Ini cewek nih. Ya. Tapi kok kayak nggak meyakinkan. Gue tahu nih. Kayak gue nggak meyakinkan nih. Dia yang bikin lah mati gue kan. Terus Terus gelasnya gede banget. Iya. Gelasnya gede banget. porsian gede berarti V60 porsian Iya. gede. Gelasnya gede banget. Terus lo harga oke lah. Standar mungkin tuh karena gue di Breeze agak mahal. Karena tempat juga. Terus gue lihat kan dari jauh nih, gue nggak ninggalin dia tuh pas bikinnya. Gede banget tuh gelasnya. Gue tinggalin ya kan. Lama bikinnya, lama banget. Sampai gue bilang, gue hampir ada 10 menit tuh. Mbak belum jadi, gue bilang. Belum pak. Aduh gawat nih, gue feeling gue udah gak enak nih. Baik lagi, belum jadi mbak. Dia masih gini ya. Oh dia berarti prosesnya rada lama ya. Nih. Hah? Udah jadi kan? Gelasnya gede cuy. Wah, anjing lah mati gue. Mati lah nih gue. Terus. Lebih mahal lagi. Ya. Terus 45.000 tuh kalau nggak salah. 45.000 lumayan ya, pricey ya. Banyak banget, penuh. Iya pasti. Ya Allah, ini apaan nih gue bilang. Mbak ini V60 kan? Ini Arabica 100% gue bilang. Iya pak, dari Temanggung. Temanggung. Boleh tuh. Arabica Temanggung. Temanggung, Oke. 100%. Jarang-jarang orang. Ya. Oke, gue bilang. Aduh, kesan gue pertama gue langsung pasti nggak enak. Nah, Gue coba lah kan sekali, ceret. Mati lah gue buang langsung. buang Gue langsung. buang langsung. Anjing lah mati gue. Bangke nih gue bilang nih, kafe kopi harusnya legend nih gue bilang. Berarti Gue baca ininya dia kan, tagline di kafenya kan, Robusta ternyata. dia lebih unggulnya di Robusta gitu ya. Kan. Terus, nah, tapi kan gue karena ngeliat dia punya Arabica
specialty kan Oh, iya. banyak. Ha. Makanya gue yakinin Mbak bisa bikin V60. Bisa Pak, kita bisa. Oh ya udah, oke. Nah, kalau kopi yang enak menurut gue V60 itu pasti gue akan langsung komen. Gue misalnya kayak di Gading Serpong, gue nyobain sekali 2 kali langsung gue samperin ke baristanya, ini enak banget. Mantap Gue gitu. bilang gitu, mantap. Berarti kopi V60 itu nggak bisa asal ya, Om? Kayaknya nggak bisa asal deh. Karena itu mempertahankan rasa juga Rasa harus kayaknya, ya, harus bener. tahu lah ya Harus tahu karakter kayaknya. kopi segala macem gitu. Ya. Bener, bener gue sih sebagai penikmat kopi kayak gitu banget. Nah kalau yang americano, gue pernah nyobain di Citos. Berarti tuh Citos ada kafe yang kopi lokal yang terkenal, Liberty, Liberica. Liberica kali. Liberica. Liberica mungkin. Ya? Liberica kan nggak ada V60, Nah, kalau nggak salah. Adanya americano, Jadi espresso base. espresso base ya. Nah, terus gue bilang sama baristanya, ini enak gak nih saya mesen americano? Saya bilang gitu kan. Nah, Gue bilang gitu. Iya Pak. Oke. Ininya berapa gue bilang. 50-50 tuh kayaknya. Oh iya. oh house blendnya gitu. Aduh. Ya. Gue udah tegang tuh. Aduh, cocok lah nih gue nih. Udah, akhirnya memang gue bukan yang tipe americano. Memaksain diri aja tuh sampai habis. Padahal gue nggak cocok sebenarnya. Makanya kalau americano tuh bagi gue agak berat sih. Nah, ternyata V60 itu gue baru berpindah ke yang pakai es batu, Japanese tuh. Oh, Japanese lebih better kali ya. Lebih better. Nah, itu jadi penikmat pakai Japanese gue. Lebih enak banget. Gue mau nanya nih, tipsnya biar jadi barista biar V60 itu aman Mas. Di mana tuh Mas? Ada tipsnya biar aman aja. Maksudnya kan kadang barista tuh ada yang nggak jago banget tuh bikin V60. Biar aman aja gitu. Oke, ini sebelum ke situ ya. Siap. Terus berapa lama gue nggak kesini, gue nyobain lagi V60. Dia bilang, oh ada gayo baru, dia bilang gitu kan. Oh oke, mana? Gue bilang, cobain kan, set. Gue bilang, gue coba. Wah anjir, gue tanya nih, gue berapa kali? Ini enak anjing, ini enak anjir gue bilang. Kita kemarin tuh Gua sehari bilang, 3 kali bikin kita ya. Iya, 3 Apa ini tuh? enak anjing gue bilang. Pakai biji apa? Gayo yang wine, bukan? Bukan. natural. Itu Natural. masih sampling sih sebenarnya. Oh. Sampling tuh, gue bilang, aja enak banget, siapa yang bikin gue bilang. Nah, terus gue nyoba lagi, sampai habis gue. Ya habis gue. Bikin lagi, Terus ya? tadi akhirnya kesini lagi. Ya, biasa gue bilang kan. Iya. Lu belum datang ya? Oh, tadi gue belum. Si Wibi barista satu lagi. Bi, gayo natural gue bilang. Siap, gue rasanya sama. Berarti emang kualitasnya sama. Nah, gue gitu tuh kalau V60 yang bagi gue enak banget. Nah, gue sama Alvin tuh Ya, ya. kemarin ke Bintaro. Alvin kan emang dia orangnya juga tahu kopi kan. Nah, Gue datang ke kafe itu, gue bilang, wah ada V60 nih. Nah yang bikin Mbak lagi nih. Gue Mbak. bilang, Pin, gue pesen V60. Menurut lu gimana? Tanya aja yang paling enak yang mana. Gue ada biji kopi dari mana ya? Gue lupa. Ini yang paling enak yang mana? Gue bilang biji kopinya dari Jawa juga loh, Java Ijen kalau nggak salah deh. Dah, terus coba, Mbak Japanese aja gue bilang gitu kan. Terus oke. Nah, si Alvin dia cappuccino apa latte gitu. Nah ternyata dia kayaknya nggak spesial di situ deh, nggak spesial di V60 karena dia nyobain juga kan, nggak enak cuy. Iya bener nggak enak gue bilang gitu. Nah terus, itu sih gue penggemar banget V60 tuh sebenarnya. banget ya. Manual brew banget. Manual brew brew banget. single origin banget nih orangnya nih. Oh, iya, Wah, origin serem banget, banget, anjir. serem, Iya. mantap. Apalagi kalau gue datang ke kafe kopi lokal, nggak ada biji kopi lokal, gue komentarin habis tuh. Iya. Gue bilang gini, ini biji kopi lokal nggak ada nih. Tapi bisa V60 bisa. Kita dari impor pak. Lu yang bener aja lu, gue bilang. Gak ada biji kopi lokal. Gue bilang iya ownernya gini. Padahal itu di Indonesia ya. Iya. Dan dia kan kopi lokal. Nggak ada pride-nya buat Indonesia Apaan berarti sih gue ya. bilang? Apaan sih lu gue gituin. Iya pak, sorry pak. Ya udah nggak apa-apa. Oke. Tadi gimana nih? Jadi gua tahu ya. Maksudnya customer Gimana, kalau Ja? ketemu. Apa tuh? Yang tadi gua tanya Mas, kayak gimana sih tips and triknya orang-orang kan kadang kalau yang kerja di coffee shop gitu ya, dia tuh nggak ada basic, tapi V60 itu cuman kayak tahu-tahuan aja Mas. Oh iya. Tahu Tips, puring aja. iya, yang gitu penting mah kan. muter aja gitu. Banyak Rasa sih rasa gitu, kan bener. jarang ya, kayak barista baru-baru tuh kayak
masa ini nggak enak tuh ya udahlah disajiin aja. Padahal kan itu sebenarnya merusak citra kan, citra di coffee shop itu. Nah ada tips and triknya nggak mas? Kalau untuk tips and trick sebenarnya untuk barista basic ya. Ya. Sebenarnya untuk barista basic awalnya itu dibiasain untuk selalu belajar manual brew. Jadi misalkan satu hari ya sehari sekali deh gitu kan. Dia part time contohnya kan, part time selama 3 bulan. Coba aja belajarnya manual brew. Nah, nanti di situ pelajari dikit-dikit metode manual brew itu sebenarnya apa gitu. Berarti basicnya harus tahu dulu Basicnya nih. harus tahu dulu sebenarnya. Jangan Jadi, sembarang jangan asal puring-puring. puring Oh, aja. iya, Misalkan kita mau bikin oke. 60, yalah cuma muter kettle doang. Iya, iya. Sebenarnya enggak juga. Berarti emang ada teknik dan Ada. maksud gua, perasaan kayak art juga ya? Oh iya benar. Ya, Kayak pakai feel juga kali ya. apa ya? Kalau gue dulu tuh bilang manual brew atau misalkan kita bikin V60 metode manual segala macem itu seninya kopi mungkin. Di Iya situ sih seninya benar. kopi. Karena setiap origin, setiap metode seduh itu rasa yang dihasilkan tuh bisa beda juga. Beda. Ya Nah, sih. untuk simpelnya mungkin menurut gue gini. Di saat barista ingin ngebuat kopi itu jadi enak, yang penting tahu grind size, habis itu tahu rasio, kemudian harus tahu juga air yang dipakai tuh kayak gimana. Oh, jadi ada karakter. Ada karakternya ya. semuanya. Masing-masing ada karakternya ya. Wah, makanya ribet ya. Kayak kita main time brew gitu-gitu, waktu penyeduhan itu ngaruh juga. Ngaruh berarti. Ngaruh. Oh makanya gue sebagai penikmat kopi suka merasa beda-beda tuh ya. Ya, setiap orang beda kali Om ya. V60 di cafe ini, oh begini rasanya. Walaupun beansnya sama, yang beansnya bikin beda orang, beda rasa juga, beda rasa ya. Itu keren ya. Itu seninya. Oh, seninya di kopi ya. Iya sih. Lebay banget nggak sih? Kalau kita Iya, bilang tapi seni itu gitu iya kan. sih. Tapi ini menurut cara pengalaman ya, bukan menggurui atau gimana, cara pengalaman aja. Ya, Oke, karena gue suka banget ngelihat si barista bikin V60. Iya, ada seninya ya. Dia fokus ya kan. Fokus Iya. ya benar. Fokus, cet dia ngeliatin airnya turun. Ada temponya Temponya. juga, kayak musik ada tempo. Iya. Ada yang ngaruh tuh mood si baristanya. Iya, Mood si benar, baristanya itu tuh ngaruh ngaruh. sebenarnya. Kalau misalkan kita mau bikin V60 gitu ya, di saat mood baristanya bagus, lebih memungkinkan hasil si kopi ini bakal bagus juga rasanya, bakal enak juga, gitu. Tapi di saat nanti mood baristanya jelek, ya misalkan dia kerja nih kan, tapi masalah di rumah dibawa ke Bisa kerjaan jadi. gitu kan ya. Bener. Atau nggak belum lulus nih kuliah. Ini kopi isinya tagihan tuh belakang begitu. Jadinya nggak enak. Akhirnya masih banyak yang C lagi gitu. Iya, ngulang lagi. Tapi kalau Aduh, moodnya jelek, hasil kopi yang kita seduh tuh bisa jelek juga. Bisa juga ya? Bisa. sih keren nih kopi ya. Gitu kalau kopi. Betul. Oh itu yang gue rasain lah ya. Gue rasain itu ya. Jadi karena gue kalau gue datang ke kopi-kopi lokal, oke dia nggak punya single origin ya udah. Misalkan gue datang ke Kofore lah ya. Ya udah Fore kan bisanya cuma nggak ada V60 kan. Best espresso Ya, aja. gue gitu. cuma tanya paling aman. Best seller mana udah itu aja lah. Ya, signature-nya dia apa Kira-kira gitu. dia, Udah titik ya kan. Nah, tapi kalau udah kafe kopi lokal punya single origin, nah pasti gue tebak-tebakan gue aja tuh. Oh iya, Ketika ini. ada 3 ini dari ini daerah ini dari ini, gue cuma nyerahin ke dia. Yang mana gue bilang? Yang ini, oke. Siapa yang gue bilang, oke. Bikin ya, gue bilang. Ya, siapa? Gue tungguin tuh. Gue liatin siapa yang bikin nih. Memungkinkan kan nih, memungkinkan kan nih. Kayaknya pasti udah ketahuan gitu. Iya. Aduh, anjir tuh gue Thailand. Siapa yang bikin ya anjir? Berarti di Jalu open bar juga dong? Open bar. Orang yang mau belajar bisa ke Jalu. Bisa banget. Wih, mantap. Kita datang ke sini tuh ya bukan cuma untuk ngopi aja atau cuma beli kopi kita bawa pulang gitu enggak juga. Kita ya kebanyakan sih teman-teman kita yang datang sini tuh sharing, Edukasi cara bikin juga kopi ya. Gimana gitu kan. Tapi bukan maksud kita untuk Jalu tuh menggurui sebenarnya. Enggak. Bukan, Enggak. karena Ya, kita kita sharing nggak aja, ada- sharing Gak kan. ada basic-basic guru sih sebenarnya di sini. Sebenarnya enggak ada. Saya ini pengalaman aja Mas ya. Oke, Karena saya kita tuh sama-sama belajar kan. Belajar. Gitu. Kalau istilahnya akhirnya puas, berarti kan kopi cocok ya. Cocok banget. Nah, lu open bar lah. Oke. Ya, cobain bikin apa nih? The best. Mau nyobain Tante Girang? Nanti deh gua open bar nanti. Nanti kita bikin Oke. Nantinya kayaknya udah 30 menit yang lalu nih. Ini kayaknya udah lama banget kayak kita ngomong mulu. Mulu nih. Tapi keren. Tapi ntar gue ini ya pengen custom buat americano aja yang kayak tadi gue bilang. Apa namanya? After taste-nya tuh ada fruity-fruitynya gitu mas. Gue pengen. Tapi bodinya tetap dapat. Oke. Oke nanti ya kita di belakang lah janjian. Di belakang layar. Oke di belakang layar. Iya ntar gue datang lagi. Ya lu nggak usah ngomong dong. Lu kan kameramen. Oh iya bener kameramen mau ikut juga. Iya. Oh di dahsyat udah di kayak ini lah. Mantap.
Terus bikin. Ya. Sekarang ala-ala aja ya. Ya. Gue udah ngopi banyak banget nih. Belum makan gue. Ini tahu sih. Intinya sih di sini khasnya gini ya. Kita kalau bisa ngopi di sini nih, selagi belum muntah belum udah ngopinya. Wih, gila. Lambung ya, kena lambung. Apalagi kita cupping gitu. Yo, jalu kopi belum muntah, belum udah. Anjir. Jajal dulu, baru nafsu. Itu waduh tuh. Nih di break dulu kan nih? Break dulu. Langsung aja lu ke sono. Oh, ntar di edit ya. Tapi gua nggak usah bikin lah ya, Mbak. Gua udah ngobrol-ngobrolin nggak usah bikin lah itu. Bikin lah. Ya, biar di video gue. Dipersilakan sama Ya sama lu Ya, aja. gua Ya coba. Jadi jangan deg-degan aja. Agak salah. Amat kayaknya. Nggak, gua mau minta ajarin aja gue ya. Artinya lu udah berapa tahun berarti jadi barista? Udah lama sih, cuman basic-basic yang single origin itu belum banget menguasai karena kan udah berapa tahun ini jarang aja sih Mas. Di situ tuh jarang banget. Apa namanya, jam terbangnya tuh nggak terlalu tinggi, makanya kadang sering sharing lah Dan di Farabi pengalaman. ada V60 kan? Ada. Oke, nanti berarti cuman- gua suatu saat gua ke Darmawangsa gua akan dadakan ke sana. Nah, gue langsung dadakan tutup. Gua akan komentarin dia. Udah kelihatan nih mobilnya datang. Oh, waduh, langsung betul tuh. Nih boleh ke dalam nih. Coba kita inilah apa namanya tes. Siap. Kita iseng-iseng nyeduh. Iseng-iseng nyeduh. Yoi. Lalu nih. Catur boleh tuh main catur. Ya, jadi kita di Ada- sini selain jualan kopi, kita jualan es teh Solo. Ke Solo. kemasan. Jauh banget ke Solo dulu. Gue pengen itu Mas. Tante girang itu enaknya di rasio berapa Mas? Tante Girang untuk Lo aja, Ja. rasionya itu jepit aja ya. taruh di kaos ya. Siap. Tes, aman. Ini Tante Girang tadi. Ini dia aja. Ini. Ini. Oh, iya. Gue pengen tahu nih spesialtinya Aduh, tuh, enggak lah. prosesnya tuh gimana biar enak dapet kan gue nggak tahu tuh Mas. Nah, kalau misalkan ya metode gampangnya nih ya. Hmm. Atau kalau gue biasa bilang sih golden ratio. Oh, golden ratio. Golden ratio. Jadi di saat kopi yang kita pakai contohnya 15 atau 14 gram. Coba gue pengen pakai 15 gram. 15 gram. 1:1 bisa nggak Mas? Itu yang dibilang golden ratio. Oh, Ya. oke. Jadi 1:1 jadi hasilnya 125 bukan? Bukan. Jadi kalau misalkan kopi yang kita pakai 15 gram, kita main rasio 1:1 atau 1:15 kita sebut ya. 1:15. Iya. Oke. Jadi rasio si air sama rasio si gramasi kopi itu seimbang. Ya kan? Contoh kita pakai 15 gram, berarti total air yang kita gunakan itu 225. Iya, 225. 15 kali 5. 15 kali 15 jadi 225. Oke. Suhu buat airnya? Kalau untuk si Tante Girang, suhu airnya di angka 88 sampai 92. 88 sampai 92. 88 sampai 92 itu udah oke sih. Udah oke. Karena dia wine kan ya. Wine Kalau proses. ini terlalu over itu nggak sih Mas? Over ekstraksi nggak sih kalau Kalau terlalu panas. Terlalu panas Iya nggak sih, benar. Mas? Kalau terlalu panas itu over ekstraksi, rasa yang dihasilkan si kopinya ini juga pasti bakal ya ada rasa gresinya atau sepet di iya, lidah gitu kan. Pasti rada nggak enak gitu. Rasta Mas, rasa tanah. Bisa jadi. Rasta, rasa Gue tanah. baru denger lah gitu rasta. Rasta Mas, kadang ada juga begitu. Iya, Kopi iya. rasta, rasa tanah. Bisa gitu doang. Air. Tante girang nyobain nih. Buat green size-nya berapa Mas? Nah, pakainya? grand size biasanya tuh setiap kedai atau setiap coffee shop Beda-beda. itu kan beda-beda kan. Beda-beda kalibrasi ininya ya kali beda ya. kalibrasi grindernya gitu. Kalau misalkan kita di sini untuk si Tante Girang kita pakai di 6,5. 6,5 itu berarti kayak setara gula gitu Bang nggak? Lebih kasar. Lebih kasar lagi. Lebih kasar lagi. Medium dia tingkatannya. Boleh. Karena setiap grind size itu menghasilkan rasa kopi yang beda-beda juga. Iya pasti benar Mas. Semakin halus dia Semakin munculin bodinya kali kalau bodinya, semakin halus. Semakin kasar semakin fruitynya yang keluar. Atau bahkan kalau salah pun lebih kasar lagi, kadang juga rasanya nggak akan keluar. Oh, gitu. Oke. Sip.
Sini kita pakai 15 gram. Kalau Tante Girang ini buat barista-barista tuh aman nggak? Aman makanya? banget. Aman ya. Ini aman tuh ya? kita bilang beans yang proses pasca panennya wine yang gampang diseduh ini. Oh, Gitu. kadang kan suka barista tuh pengen yang, wah ini aman nih seduh, Iya, ini bener. ini kayak perlu ini banget, Iya. Kayak sayang banget kan kalau berkali-kali kita nyeduh, sayang di kos, Sayang kebuang-buang, iya Mas. kebuang-buang, mahal. Gitu. Ini udah berdiri berapa lama nih Jalu Kopi mas? Kita dari 2020 2020, oh lumayan ya. yang tahun ketiga. Tante Girang ini baru apa udah lama? Tante Girang ini udah dari tahun lalu. Jadi sebelum Tante Girang kita ada juga proses single origin kita namanya itu Mamah Muda. Mamah muda, coba lihat. Dia Ini sama-sama proses. gaya wine, cuma beda di jenis wine-nya gitu. Oh genisanya segini ya? Segitu. Siap. Ini mau bikin Apa nih? Japanese coba mas? Pengen gua. Japanese. Japanese ya kayak orang Oh, ya. Japan. Aduh. Aurisora. Siapa itu? Aurisora. Tahu aja tuh kayaknya. YTT aja ini mah. Oke, Japanese ya. Japanese mas. Kalau Japanese rasio dari ininya berapa mas? Biasanya make esnya tuh berapa? Kalau di angka 14 sampai 15 gram itu kita esnya biasanya 100. pakai 100 gram. 100 lah ya. 100 gram. Jadi airnya 125. Airnya 125. Oke. Lebih simpel kan? Lebih simpel, lebih enak sih. Main aman tuh mas sebenarnya Aman Japanese banget. tuh. Iya. Ini buat barista-barista tuh saranin aja Japanese customer itu Japanese aman aja tuh. Ya aman. Menurut pengalaman ya. Nah, biasanya kalau di sini atau gua pribadi, metode gua itu kalau untuk bikin Japanese tuh sistemnya 1 kali blooming, habis itu langsung puring sampai habis. Oh. Jadi cuma 2 kali puring aja. Blooming pertama 30 gram atau enggak? 30. 30 gram, 30 gram 30 detik. 30 detik, habis itu langsung habisin. Langsung habis sampai 125. Oke. Lebih gampang lah. Lebih simpel ya, enak. Simpel Ya? banget. Tapi kalau buat hot nggak bisa begitu dong mas? Nggak bisa. Berapa kali puring? 5? Gua 4. 4? Gua 4 kali puring, ada yang pakai 3 kali puring, tergantung beansnya lagi nih. Oh iya, tergantung Beansnya karakter. cocok di 4 kali puring atau 3 kali puring gitu. Kadang gue pernah nyoba juga untuk bikin hot, gue cuma pakai 2 kali puring. Tapi slow pour. Slow pun nggak bisa ini ya. Spiral juga apa zigzag? Kita spiral. Metodenya spiral ya? Pernah nyoba yang zigzag? Belum? Gue belum pernah nyoba. Oke. Siapa yang nyeduh nih? Lo atau gue nih? Lu mas, coba. Iya. Lu aja deh. Yang nggak yang lebih proper aja. Enggak. Gua kan sebagai customer ya. Si paling customer. Jadi ada fungsinya juga nih, gue mindahin kettle dari yang gede ke yang kecil. Apa tuh mas fungsinya mas? Kalau menurut gue, Nah. di saat air ini kita pindahin ke kettle kecil, dia suhunya lebih gampang turun. Iya, Sama oke. kemudian di saat kita untuk puring, lebih gampang. Lebih enak ya. Lebih enteng gitu kan. Harus banget leher angsa itu ya? Harus banget. Harus banget tuh. Kalau leher ini nggak bisa, leher apa gitu? Leher onta kejauhan Itu gitu. panjangan ya, jerapah juga kan? Waduh. Sono-sono ya. Jangan bahas itu mas. Siapa aja tuh? Mana kopinya? Loh, ini proses dulu, Mbak. Segala sabar. Jadi di saat airnya baru matang, kita nggak bisa langsung puring karena suhunya itu masih tinggi banget. Nunggu dulu. Puring bukannya taman, taman puring. Buset. Itu mah KW-KW-an semua itu. Tahun anak 80, tahun puring. Oh iya, kita bikin Japanese ya. Japanese dulu, Mas. Tahun buat umurnya 38 ya. Nah, untuk Japanese biasanya tuh paling gampang kita pakai ice cube tuh yang utuh-utuh gini. Iya Kayak sih, gini. biar ini ya, biar Dia nggak gampang deh. nggak gampang. Kalau yang es batu yang dibatok itu yang pakai plastik tuh nggak bagus sih. Iya, tuh kan banyak yang kecil-kecil tuh, banyak yang pecah kan. Nah, dia tuh lebih gampang larutnya dia. Sama satu lagi nih, itu nggak punya duit biasanya. Iya. Berarti kayak gitu. Cir, bikin es Rasanya kelapa juga itu. sekali kalau nggak salah pengen. Banyak kali bisa dane. Iya, benar. Di sini 115. Ya, lebih-lebih dikit nggak apa-apa lah ya. Masih toleran. Berarti nanti tinggal di 210 kita. Oke. 110 kan. Ini udah bisa diseduh nih suhunya. Suhunya berapa, Mas? Suhunya di sini ini kan error nih.
Oh itu error. Ini error. Jadi Error. ngira-ngira. Ada error juga. Ngira, gue pakai ini metode ngira-ngira. Di angka Oke. 88 lah ya sebenarnya. Oke, siap. Kayak salep, Mas. Sama error. 88. Terus kita tuangkan gue kira. Canda aja belum lulus. Dibacain lagi. Tonton berapa orang nih? Open donasi nih buat bayar kuliah. Nah, kita pakai kopi 15 gram. 15 gram. Ini pakai metode 2 kali puring. 2 kali puring. Oke, mantap nih gue nyobain ya 2 kali puring. Gue jarang nih Mas pakai 2 kali puring. Pernah juga sih teman jarang. Kalau Japanese biasanya pakai berapa kali puring? 3 lah. 3. 3. Paling 3 sih. Jadi rasa yang dihasilkan beda juga tuh. Gue belum Beda. pernah nyoba sih kalau misalkan Japanese 3 kali puring. Belum tahu kenapa. Tergantung biji kopi kali ya. Mungkin. Terus sering pakai honey. Terus kita mulai. Kita puringnya itu center aja gitu. Oh, dari tengah ke samping-samping gitu ya. Nah, kita kan ngincer manisnya nih. Ini proses bloomingnya nih. Proses blooming. Kita ngincer manis. Heeh. Banyak yang bilang sih, teman-teman gue juga bilang kalau misalnya kita puringnya center aja, dia nggak terlalu ngeluarin rasa bitternya. Jadi kita puring center aja di tengah. Gitu. Oh, gitu. Tapi tetap spiral, nggak usah sampai Nggak usah sampai bawa apa? Samping-samping gitu ya. samping-sampingnya. Tapi baik lagi tuh ngaruh. ngaruh sama rasa. Usko. Iya. Tapi baik lagi ke si customer maunya suka rasa yang kayak gimana nih? Yang light aja atau misalkan yang ya nggak terlalu body lah, nggak terlalu tebel gitu kan pahitnya. Ini masa bloomingnya berapa menit? Ada time-nya kan? 30 detik. 30 detik. Oke. Langsung kita habisin. Standar. Ini langsung habisin tuh sampai akhir ya. Iya. Berproses. Bentar sinematik, Pak. Keren banget ya. Langsung keluar deh aroma. Oke, kita tutup di 110. Kenapa 110? Karena kalau misalkan kita bikin panas itu kan 1:15 itu 225. Nah, kita bikin Japanese itu kita hitung si masa es batunya juga. Kalau 2x kali 5, Wah, itu 5 pangkat 2. sama 9 log 3 gitu ya. Jadi matematika kita baca. Nah, biasanya kalau misalnya Bingung untuk Japanese, untuk Japanese kita main di timernya di 2 menit. 2 menit. 2 menit. Setelah ini 2 menit. Ya. Oke. Sampai 2 menit kita angkat, Sudah. Bisa diminum. bisa diminum. Mantap. Wah, ini mah gua mau lagi nih. Yes. Minum lagi gue. Jangan lupa. kita Jangan lupa. teman-teman. Oh ini. Ini biar apa nih? Sebenarnya tuh biar apa nih? Sebenarnya kalau ya visualnya aja. Oh, visualnya biar keren baru, aja sebenarnya gitu ya. biar Barista baru. nih, Bos. Ada filosofinya. Kenapa lu ada itu? Kita tuh kayak nimang bayi karena kopi yang kita seduh pasti kopi yang kita cintai juga. Masuk gak? Masuk gak? Seduh kopimu sudah sedihmu. Wehehe. Duh, suara bocah-bocah. Coba. Aman. Langsung dicium aromanya ini. Coba, Mas. Sorry. Gaya wine kita. Wah, wangi, Cok. Dan boleh kita langsung cobain. Kayak deh, kuburan Pak. baru wangi. Langsung ke depan aja kita tuh. Ayo kita cobain. Wah, mantap nih. Ini 2 jam nih videonya nggak kelar-kelar. Ah, jadi kubuser. Iya, udah dukung skala nih. Close the door ini mah bukan close the door lagi. Kita lap dulu. Biar nggak ada aroma. Oke. Set. Karena kita kalau minum Set. gini Wah, tuh mantap. harus clean cup juga. Oh iya biar nggak terkontaminasi sama rasa-rasa lain. Oh. Dicuci gitu kan, habis itu rasa-rasa air yang genang. Ini emang ada madrasah di sini sebenarnya. Iya. Sanawiyah, namanya Aliyah. Siap. Wih, Wah. Langsung aja. Gue cobain Mas, gue cobain. Wah, ini nih mantap nih. Dikit-dikit aja. Om, cobain Om. gila gua kalau Ini penikmat V60 parah nih. anjir. Kalau nggak nyobain mah. Ini si siapa? Apanya? Tante Gira. Iya, Tante Gira. Wah, anjir.
Enak. Mau dicoba apa enggak? Enggak apa-apa. Minum aja, biar berasa serut. Serut. Ada suaranya. Gua ala barista minumnya. Ini masih lanjut. Lanjut terus. Pakai nasi om mau? Pakai nasi. Anjir, berapa kopi gue tadi di sini? Ada 3 anjir. Gue juga udah banyak banget. Ini kan belum muntah, berarti belum mudah kopinya. Iya sih. Iya kan? Sampai muntah. Gue habisin ya. Sikat. Gua habisin rokok juga mas. Sikat. Lagi masih ada. Oh iya. Minum kopi apa minum wine? Ini wine. Apa aus banget? Ya gue. Pastel nih pasukan teler ya. Pastel. Risol nggak ada. Pakai nasi di sana. Ada penonton lagi. Penonton. Tutupnya gimana nih, Pak? Gini aja. Tutupnya. Ah, Oke. Wah. Lu mau denger pendapat gua nggak, Mas? Iyalah. Oh, oke. Harus lah. Harus lah. Haruslah. Allah. Ya sana. Cocok nih. Hah? Pengajian. Hijau gue udah. Mama Dede nggak ikut, Mama Dede? Nah, ikut tadi dia ngopi dulu. Nah, kan udah bikin nih. Apa nih? V60 Japanese Coffee. Japanese kopi Dari Tante Girang. Tante Girang. Oke. Gayo Wine. Gimana? Lo belajar singkat dengan barista Riza? Yang gua dapet nih dari Tante Girang. Applause dulu. Mantap. Goks ini. Applause dulu. Mantap. Ini buat barista-barista yang mau main aman dan enak, harus cobain Tante Girang. Harus banget nih, enak nih, serius. Maksudnya gampang lah, cara penyajian yang gampang, nggak ribet, nggak perlu kalibrasi yang wah bla 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 bla. Enak. Dan jangan Asli. lupa pas barista yang mau bikin, jangan lupa terakhir gini. Iya, ditimang-timang. Oke. Iya kan? Kenapa? Kalau nggak diginiin, Nggak gini. tumpah. Oh, tumpah. Nggak gini. Nyari kata. Nonton. Gitu ya. Harus datang juga ke Jalu. Dia open bar, terus juga nyediain banyak varian kopi, udah pokoknya lengkap dah. Ya, Berarti seru. kita Bukan open bar. Kalau bar kan lebih nggak halal ya, haram. Ya barista maksudnya, barista barnya. Open barista. Oh iya, siap salah. Baristanya dong yang ke open. Baristanya yang ke open. Di open mana tuh? Berarti jadi lunak dong oven, masuk oven. Enggak juga, enggak gitu. Nah, Agak jauh ya. kan udah coba ini. Nah. Berapa semuanya cuy? Itu di belakang aja gitu. Aduh, gimana nih? Peleter bisa kan peleter? Aku laku. Langsung Ya kan udah semuanya. Wah, ini Kameranya kan pinjol. ayam tuh. Pakai tahu. Pakai tahu. Kalau di sana gitu. Iya. Jadi gue udah nyobain di awal datang jam siang Gayo natural ya. Gayo natural. V60 juga. Terus tadi di jam 6 sorean. Tadi lu kasih gua apa? Itu coffee latte. Kopi latte. Coffee latte. Biji kopinya? Itu house blend kita pakai ada Arabica Gayo natural sama Temanggung natural robusta. Nah, apa tadi kopi latte? Coffee latte. Nah, gue tuh sebenarnya kopi latte itu juga pilih-pilih sebenarnya. Jadi Enggak semuanya cocok nggak lah ya. semua cocok. Nah, pas tadi dia ngasih kopi latte lagi kan dalam hati gue tuh. Terus gue cobain. Enak lama. Tapi ada satu teman gue tadi kameramen mbak-mbak Mbak, umur 38-an. tua juga ya? Tua, udah tua. Sebelum Masehi. Belum merit. Belum merit. Dia itu langsung nyobain. Wah, nggak cocok gue. Oh, ya Nggak tahu. cocok gue. Pahit. Gitu. Oh ya udah, nggak apa-apa ya kan. Nggak apa-apa, itu Itu nggak. kan setiap lidah kan punya rasa. Beda-beda. Mungkin cewek juga nggak terlalu suka pahit. Oh iya benar. Karena kan Kayaknya hatinya dimanjain, dimanisin. Nih, Iya. gimana sih? nonton. Ada aja sambil. Balikin dapat nasi kotak kan. Gocap. Ekstras ini dari subuh. Ya, dikasih sama empok. Siapa tuh yang dahsyat? Mbak Eli. Boily. Iya, terus akhirnya terakhir ketiga, wah minum lagi nih Japanese coffee.
gayowan dari Tante Girang dari nyata rasanya the best ya. The best, Wih. mantep. Rekomen. Jadi kopi ya. Best seller. Oke, buat kamu yang belum mau nyobain gratis datang ke Jalur Kopi. Tapi ada satu syarat ya. Ada Apa tuh? Kenal dulu. Oh iya. Kalau tiba-tiba ke sini. baru nafsu. Weh, gila gokil. Udah ya? Untuk yang jangan Oh iya. Lupa lagi gua. Ya, belum udah. Lanjut. Udah ya. mau beli Boleh topi. amin. Iya benar. Udah ya aja. Kita doa dulu ya sebelum kita tutup, kita baca doa dulu ya. Ya, Mudah-mudahan mudah-mudahan di acara apa ya? ini acara apa nih sebenarnya? Ini tasyakuran KPU. Oh, Jadi bukan cawapres, menjadi cawapres. Iya, Cawapres. dua calon. Saya kan Wah, cawapres. cawapres. Oh, dia- Sama siapa? Oh, jadi Ya, GoFood dan Amin. Ya, siapa tuh GoFood dan Amin? Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud. Oh, Dari iya. Amin kan. Aduh, Amin. masuk. Ya, jadi di akhir acara ini gue sebagai Haji Agus Salim mengucapkan Minal Aidin. Mohon maaf lahir dan ngebatin. Ini iklan dari kedai kopi Farabi, yang punya musik di Indonesia. Anjir. Siap. Tapi dia Siap. mau customin Ben. Wah, bisa. Tapi dia minta pianonya di Kidarmawan ada 3 organ masuk sini. Sama dia gerak-gerak. Gimana tuh gerak-gerak begini? Hah? Oh iya. Apaan? Masuk aja penonton. Human Gilbert. Oh iya. Apaan sih? Jangan lupa subscribe YouTube Jalu Coffee Roastery yang subscribe-nya masih kecil. Tapi yang nontonnya dari seluruh dunia. Dunia tuh. Kalau gue lihat analisisnya dari Jepang, Amerika. Di mana lihat analisisnya? Oh, di itu. Ya. Cuman gue nggak tahu bener dari Jepang apa enggak. Ya, jangan dari Jeff Grant, Pak. Aduh, itu Jepangnya bagian Iya. Sugiono. Tahu juga lagi anjing. Sugiono. Iya, tahu juga lagi anjing. Ada lu yang seksi. Wah, thank you Ivan udah datang ke sini. Dan jangan lupa pesen Jalu Coffee Roastery. Ya, Siap. Tante girangnya mantap. Gua iklan dulu ya. Iya. Tante girangnya mantap, harus coba nih. Buat barista tuh harus cobain ini. Keren nih. Unik rasanya. Mantap Om, makasih Om. girang, makasih. kan? Bener-bener girang nih. Wah. Parah ini. Janpir. Dan ini satu lagi barista Jalu, Rija. Sudah menyiapkan kita di malam ini. Dan setelah ini kita akan after party. Yusa. Wush. Langsung ya. Full party. Wih, seru banget. Arung jeram kali ya, arung jeram boleh kali di sini. Ciputat Clubhouse. Ya. Anjing, Ciputat lagi bangsat. Kapan lagi di Thank you udah nonton sampai berapa jam? 2 jam kali. Ya biar kita dapat subscribe 1000 tinggal 700 lagi. Iya. 1 jam. Wah, anjir kalah Wes, sih. kalau. Jadi kobuzer. Ya buat Cross the door tumbang ini mah. Sudah tumbang ini kayaknya. Ya Takut kita ya. nggak viral nggak apa-apa lah. Yang penting ada yang monetize. Kita dapat iya. duit, ya kan? Penting upload. Yang vlog. Upload yuk. Jalu Coffee Roastery menerima semua masukan-masukan dari barista-barista se-Indonesia. Karena kita ini kan penikmat dan komunitas kopi. Ya, kita saling support, saling mendukung supaya kopi Indonesia makin mendunia. Karena biji kopi Indonesia, gue sebagai penikmat kopi sangatlah enak, sangatlah kuat karakternya dibanding kopi dari luar Indonesia. Gila. Because keren banget. I'm proud lokal. Wih. Lokal pride banget deh. Lokal pride. Gak selesai ini. Udah kan penutupannya lama banget ini. Ini gua nih gua. Udah. Oke, thank you. Jangan lupa subscribe and like and comment and share with your friend, with your uncle, with your auntie, Jadi with uncle kenapa? your Kitty, Grandma, grandpa, grandpa, Jof grandpa. Gitulah. Ada yang baru tuh kan udah di-upload. Waduh.
Berapa menit ya? Anjing. Tutup aja anjing 7 menit. Iya. Ya, habis makan ayam. Ya. Jalu kami resmi, jajal dulu. Baru Nafsu. Keren. Ya kan?